Pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses untuk mengendalikan dua channel relay dengan menggunakan DST ESP8266. Namun sketchnya yang di-download ini nantinya bisa di-update lagi kembalinya melalui OTA atau over the air. Over the air di sini artinya adalah kita dapat mengupdate sketch atau program yang kita download nanti hanya melalui jaringan WiFi. Jadi tidak perlu colok kabel USB. Namun untuk awalnya kita download dulu dengan menggunakan kabel USB. Jadi di sini saya gunakan ini DST Unidownloader, yaitu Universal Downloader buatan dari Delta Electronics untuk mendownload program atau sketch yang pertama kalinya dulu ke ESP8266 kita. Nah, di sini saya hubungkan dulu kabel USB ke soket USB dari DST Unidownloader ini. Nah, selanjutnya kita akan download sketch yang sudah diberi fitur OTA atau fitur over the air, supaya nanti selanjutnya kita dapat mendownload atau mengupload sketch-sketch berikutnya pada saat kita melakukan revisi atau update program hanya menggunakan jaringan WiFi saja. Jadi tidak perlu kabel USB ataupun ini DST Unidownloader ini lagi. Nah, untuk mengupload sketch ke DST ESP8266 ini kita butuhkan sebuah platform, yaitu Arduino IDE. Nah, sebelum kita gunakan Arduino IDE ini, terlebih dahulu kita pastikan bahwa board manager itu sudah dipilih ke board manager Node MCU 10 ESP12 ini. Kalau umpama masih belum terpilih ini, maka kita bisa pilih di sini ESP8266, kemudian kita klik yang ini Node MCU 10. Nah, kemudian kita atur port untuk downloadernya, yaitu pada COM yang terdeteksi pada saat DST Universal Downloader-nya kita hubungkan ke port USB tadi. Nah, di sini pada saat Universal Downloader kita hubungkan ke port USB, COM yang terdeteksi adalah COM 4, maka kita arahkan ke COM 4. Nah, selanjutnya kita buka sketch yang menuliskan tentang web relay. Dengan OTA. Sketch ini dapat kita peroleh di link berikut. Link ini nanti saya sertakan di deskripsi ya. Nah, kita ambil di sini. Di sini sketchnya ada dalam bentuk RAR, dan RAR itu setelah kita ekstrak, kita dapat buka filenya.
Di sini kita buka filenya, nah, web server /OTA ini. Kemudian untuk mengupload ke DST ESP8266 kita pilih sketch, lalu klik upload, dan proses compile akan berlangsung dan nanti dilanjutkan dengan proses upload. Ini kita tunggu sampai proses compilingnya selesai dulu, baru setelah proses compiling selesai nanti akan dilanjutkan dengan proses upload. Ini progress bar yang menunjukkan proses compile. Ini proses compilingnya agak lama mungkin karena berbarengan dengan screen recorder yang saya aktifkan juga ini. Nah, ini hampir selesai. Oke, proses compiling selesai, ini dilanjutkan dengan proses upload ini. Di layar terminal menunjukkan proses writing sekian persen sampai ke 100%, dan nanti diakhiri dengan proses reset DST ESP8266. Nah, ini sudah proses reset berlangsung, yang artinya sketch sudah terdownload ke DST ESP8266 dan ESP8266-nya sudah di reset juga, sehingga sketch sudah berjalan. Oh ya, sebelumnya kita harus memastikan bahwa library dari WiFi Manager sudah terinstall di Arduino IDE kita. Tadi kalau kita compile hasilnya semuanya oke, berarti semua sudah terinstalasi. Namun apabila ternyata ada error, maka kita dapat mendownload terlebih dahulu WiFi Manager tersebut di link berikut. Nah, kita download di link ini. Saya tuliskan juga nanti di deskripsi. Di sini kita klik link yang ini, maka akan ditampilkan link GitHub dari library WiFi Manager. Nah, kita klik code, kemudian download as zip supaya
semua source code yang ada di GitHub itu akan terdownload dalam bentuk zip. Nah, kemudian pada platform Arduino IDE kita pilih manage library, lalu ini add zip library. Nah, kemudian kita klik di folder download. Nah, lalu ini file zip dari WebView Manager kita pilih. Ini enggak saya eksekusi karena di Arduino IDE saya sudah ada library WebView Manager-nya ya. Tapi kalau kalian belum ada, ini nanti diklik open supaya terinstall di Arduino IDE kalian. Nah, selanjutnya kita sudah tidak perlu lagi menggunakan DSD Universal Downloader ini. Kita bisa lepas. Pertama kita copot dulu kabel USB-nya supaya tidak ada tekanan. Lalu kita lepaskan semua kabel-kabel dari downloader. Jadi sudah tidak perlu lagi ini universal downloader, bisa kita pergikan. Nah, kita cukup menghubungkan sumber tegangan ya dari ini, dari adaptor. Ya, jadi kita cukup gunakan adaptor 5 volt ini sebagai sumber tegangannya. Lalu kita hubungkan tegangan negatif 5 volt ke V+. Nah, bisa dilihat di sini ya, V+-nya itu di ini ya, yang sebelah kiri ini. Jadi kita ambil V+-nya dari switching ke dan hubungkan ke sini. Kemudian untuk kabel negatifnya kita sambung ke V-. Oke. Nah, kemudian kita on kan power supply. Nah, di sini DSD ESP8266-nya sudah siap untuk menerima upload program melalui OTA atau over the air. Selanjutnya kita lihat di layar Arduino IDE. Nah, di sini proses untuk upload secara OTA itu bisa dilakukan dengan mengatur port agar terhubung dengan ESP8266 sesuai dengan IP address yang terdeteksi. Jadi untuk ESP8266 yang kita pakai sekarang ini, karena dia terhubung di IP address 192.168.100.89, maka di sini saya pilih yang sesuai dengan IP address tersebut. Nah, kemudian kita lakukan lagi proses upload seperti sebelumnya, cuman kali ini proses uploadnya bukan ke COM,
namun ke IP address yang dipilih tadi. Kembali kita tunggu proses compiling. Sini progres bar dari proses compiling masih berjalan, kita tunggu saja. Nah, ini compiling sudah selesai. Cuman bedanya di sini bukan upload sekian persen seperti waktu lewat com tadi ya. Tapi modelnya adalah tertulis uploading dengan titik-titik ini sebagai progresnya sampai muncul pesan bahwa dan uploading yang menunjukkan bahwa proses uploadnya secara over the air sudah selesai. Nah, sekarang kita kembali ke layar Arduino IDE. Di sini terdapat 3 buah file, yaitu file pertama adalah web server OTA, kemudian halaman HTML dan routing. Web server OTA adalah file yang berisi kode-kode dari ESP8266 yang mengatur kerjanya kerjanya program di ESP8266. Nah, kemudian file HTML ini adalah file yang mengatur tampilan dari halaman website yang ditampilkan pada browser saat mengakses ke ESP8266 ini. Dan kemudian file ketiga adalah routing. Routing ini yang mengatur function-function mana yang akan dipanggil pada saat pada saat function tertentu dari server sedang dilakukan. Jadi contohnya kalau pada saat server menerima backslash ini, maka server akan memanggil homepage. Homepage ini akan memanggil function ini untuk mengirim
page ke klien. Demikian juga kalau umpama yang diterima adalah text /on, maka server akan memanggil function relay 1 aktif. Nah, function relay 1 aktif ini di bagian routing ini ditentukan akan memanggil perintah digital write relay 1 low yang mengaktifkan relay dan mengirim pesan ke klien berupa kode 200 yang merupakan konfirmasi OK dari perintah HTTP ditambah dengan teks relay 1 on yang akan ditampilkan di halaman yang diakses klien. Jadi fungsinya file routing ini adalah menentukan, mendeklarasikan pada saat function ini dipanggil, maka function apa yang harus diproses. Nah, kita kembali ke halaman dari web server OTA. Di sini diawali dengan mengatur server pada port 80 yang merupakan port standarnya dari perintah web. Nah, kemudian matikan aja. Kemudian relay 1 dan relay 2 diatur pada digital 12 dan 13 sesuai dari port yang ada di DSD ESP8266. Lalu proses setup dilakukan di awal program. Jadi proses setup ini adalah proses yang sekali jalan pada saat ESP8266 pertama kali diaktifkan. Jadi ada dua proses. Proses pertama adalah setup dan proses kedua adalah function loop. Kalau setup tadi sekali jalan, kalau loop ini yang dilakukan berulang-ulang. Yang ada di sini. Nah, ini yang dilakukan berulang-ulang yang loop ini. Nah, di proses setup ini diawali dengan mengatur kondisi digital 12 dan 13 tadi sebagai output. Lalu dilanjutkan dengan memanggil ini function WiFi Manager dengan mengatur nama Brian 123123 sebagai SSID apabila DSD ESP8266 masih dalam mode access point. Nah, setelah SSID dan password router diisikan, ya, baru nanti tulisan Brian 123123 ini akan hilang, SSID-nya akan hilang, yang menunjukkan bahwa ESP8266 sudah terkoneksi ke router. Nah, itu baru nanti pesan terkoneksi ini akan tampil di serial monitor. Kemudian server akan menunggu sampai ada domain Brian terpanggil. Nah, domain Brian ini diperoleh dari
halaman HTML ini. Di halaman HTML bagian yang menampilkan kode-kode HTML yang mengatur apa yang tertulis di halaman, yaitu di bagian ini, itu yang mengatur domain mana yang harus dipanggil pada saat ini, pada saat function ini dipanggil. Jadi pada saat tulisan Brian tadi, domain Brian tadi dipanggil, maka akan tampil pesan di sini, MDNS report responder started pada serial monitor. Nah, untuk menentukan domainnya itu nanti namanya apa, ya bagian ini yang diedit. Nah, setelah halaman itu terpanggil dan keluar pesan MDNS responder started di serial monitor, maka dilanjutkan dengan menampilkan IP address dari DST ESP8266 pada router tersebut. Jadi DST ESP8266 kan sudah mendapat IP dari router. Nah, IP-nya akan ditampilkan di serial monitor pada proses ini. Nah, berikutnya ini adalah bagian yang mendeklarasikan function-function apa yang harus dipanggil pada saat server menerima pesan-pesan tertentu. Jadi kalau ini tadi pesannya adalah /on, maka yang dipanggil adalah function relay 1 aktif. Relay 1 aktif ini apa yang diproses, kita bisa lihat di bagian routing tadi di sini. Demikian juga pada relay 2, relay 2 aktif, relay 2 mati, apa aja yang diproses, kita bisa lihat di bagian routing ini. Contohnya kalau kita kita kirim perintah on 2, maka yang dipanggil adalah relay 2 aktif. Relay 2 aktif ini apa yang diproses, kita lihat di routing. Yang diproses adalah mengaktifkan pin relay 2 yang kondisinya adalah aktif low, maka diberi logika low di sini, dan kemudian mengirimkan kode 200 yang merupakan konfirmasi perintah HTTP OK ke klien, dilanjutkan dengan mengirim perintah relay 2 on. Jadi agar user yang mengakses dengan menggunakan browser bisa melihat pesan bahwa relay 2 sudah on. Gitu. Nah, pesan ini dilihatnya di mana? Bisa kita lihat di sini. Saya coba buka halaman browser kita. Ini pada saat kita tekan relay 2 off, maka yang tampil kan pesannya di sini, relay 2 off. Pada saat kita tekan relay 2 on,
Nah, yang di sini tampil pesannya adalah relay 2 on. Nah, pesan mana yang ditampilkan itu diatur dari bagian ini. Pesan apa yang ditampilkannya. Nah, kembali ke file web server OTA. Di sini dilanjutkan dengan memanggil function Arduino on start. Arduino OTA on start. Itu yang merupakan persiapan proses inisialisasi OTA. Lalu dilanjutkan dengan menentukan yang diupload ini adalah sketch atau file system. Kalau sekarang yang kita lakukan adalah sketch. Jadi ini yang ada di Arduino IDE ini adalah sketch yang akan diupload. Kalau yang file system maka yang dikirim adalah sebuah file. Lalu function Arduino OTA on end dipanggil. Ini yang merupakan bagian untuk menandakan bahwa proses inisialisasi OTA-nya sudah selesai. Maka ditampilkan di serial monitor adalah ini N. Nah, kemudian Arduino on OTA progress dipanggil. Ini yang menunjukkan bahwa proses OTA sudah dimulai, dan apabila terjadi error maka notifikasi berikut yang akan ditampilkan di serial monitor. Nah, kemudian function Arduino OTA begin dipanggil. Ini yang menunjukkan bahwa persiapan OTA sudah selesai. Dan IP address ditampilkan di serial monitor yang menunjukkan bahwa IP DSTI ESP8266 kita sudah mendapat IP dari router. IP ini yang dipakai oleh browser pada klien nanti yang akan mengakses. Jadi kalau kita mau mengakses ke ESP8266 tadi, yang ditulis adalah IP dari DSTI ESP8266 ini yang ditampilkan di serial monitor. Nah, kemudian setelah proses setup ini selesai, kita lanjut ke proses loop. Proses loop ini yang dilakukan berulang-ulang selama DSTI ESP8266 kita lagi berjalan. Nah, pada proses loop ini yang dipanggil adalah function Arduino OTA handle. Jadi ini adalah function yang menghandle lebih tepatnya adalah function yang selalu menghandle proses OTA. Jadi pada saat ada permintaan OTA dari Arduino IDE dilakukan, maka function ini harus selalu siap untuk menghandle. Makanya function ini harus selalu dipanggil terus. Jadi jangan sampai terjadi hang di bagian-bagian lain, umpama terjadi hang di bagian sini dan program hanya berputar di sini saja, ini sudah nggak dipanggil lagi, maka OTA tidak akan terjadi. Akan terdapat respon error respon pada saat OTA dilakukan. Jadi tidak akan muncul pesan uploading pada saat OTA, pasti ada tampil pesan no respon.
Nah, maka dari itu harus dijaga bahwa ini harus selalu dipanggil. Nah, kemudian dilanjutkan dengan function server handle client. Ini adalah function yang akan melayani pada saat ada klien yang masuk. Jadi pada saat kita mengakses ESP8266 dengan browser kita, itu artinya ada klien yang masuk ke server. Nah, function inilah yang akan menghandle. Jadi pada saat kita menggunakan fitur OTA, maka bagian-bagian ini yang harus disisipkan pada sketch kita. Jadi setiap kali kita menggunakan fitur OTA, maka mulai dari bagian ini sampai ke sini, itu adalah bagian yang harus disisipkan ke bagian setup dari sketch kita. Nah, sedangkan di bagian loop hanya ini aja, Arduino OTA handle, dan harus dipastikan bahwa ini selalu diakses. Ya, juga ini jangan lupa library ini itu juga yang dipastikan harus ada di fitur OTA apabila kita menggunakan fitur OTA. Nah, untuk file HTML, nah, di sini file HTML adalah file yang mengatur apa yang akan ditampilkan di halaman browser kita, mulai dari bentuknya switch di sini diatur di sini, tebal dan tingginya, kemudian lebarnya, nah juga tebalnya, ini opacity-nya, kemudian bentuknya slider di sini, slider pada saat kondisi before, saat kondisi sudah dicek, atau saat kondisi fokus. Lalu bentuknya dari slider ini kita gunakan bentuk round di sini. Nah, lalu bagian ini adalah bagian yang mengatur tampilan dari HTML-nya. Di bagian ini. Jadi kode-kode HTML ditampilkan di sini. Dimulai dengan nama halaman, yaitu adalah client. Kemudian judul halaman ini adalah DST ESP8266. Lalu ini nama dari relay 1. Sini saya nggak mau pakai nama relay 1, kan saya ganti dengan saklar 1 ini. Kemudian untuk nama relay 2-nya saya ganti dengan lampu 2. Nah, berikutnya ini adalah bagian yang mengatur slidernya dan checkboxnya. Jadi kalau ditekan nanti responnya apa, ini diatur dari bagian ini.
Tadi kita coba ganti ya, relay satunya diganti saklar 1, relay 2 diganti lampu 2. Kemudian kita coba lakukan proses upload. Compiling dulu, baru selanjutnya dilanjutkan dengan proses uploading sampai upload dan uploading. Nah, sudah dan uploading ini kita coba lihat hasilnya di halaman browser. Di halaman browser kita refresh. Nah, saat kita refresh sudah berganti dari relay 1 menjadi saklar 1, dari relay 2 menjadi lampu 2. Ini halaman browser yang saya pakai adalah browser yang di PC ya, jadi saya nggak lihat lagi dari smartphone, tapi langsung dari PC saya. Yang jelas IP-nya tetap sama ya, ini 192.168.100.89. Yang penting adalah IP-nya sama. Nah, ini sekarang di bagian routing. Di bagian routing ini, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bagian ini adalah yang mengatur apa yang diproses pada saat function ini dipanggil. Jadi pada saat server menerima perintah apa, maka server akan memanggil function tertentu, dan pada function tertentu itu proses apa yang dipanggil. Saya review lagi ya. Definisinya di sini. Pada saat server terima perintah off 2, maka function yang dipanggil adalah relay 2 mati. Dan kita lihat di bagian routing ini, pada saat function relay 2 mati dipanggil, maka proses yang dilakukan adalah mematikan relay 2 yang aktifnya adalah active load, jadi dia dimatikan dengan memberi kondisi high, kemudian mengirimkan kode 200 sebagai respon OK dari perintah HTTP ke klien, sehingga klien tahu bahwa perintahnya sudah diterima dengan baik, dan teks relay 2 off, sehingga user juga tahu bahwa perintah tadi sudah diproses oleh server dengan adanya pesan relay 2 off ini. Nah, di sini saya coba untuk mengganti pesannya relay 2 on ini menjadi lampu 2 on, dan relay 2 off menjadi lampu 2 off. Kemudian saya coba upload lagi sketch. Oke, sudah done uploading. Kita lihat di sini, di halaman yang mengakses server kita ini. Dan kita coba nyalakan lampu 2. Maka di sini
yang ditampilkan bukan lagi relay 2 off, tapi lampu 2 off. Demikian juga pada saat kita nyalakan lampu 2, maka yang ditampilkan lagi di sini adalah lampu 2 on, bukan lagi relay 2 on. Ya, jadi demikian untuk penjelasan dari sketch yang kita gunakan sebagai web relay dengan OTA ini.